Halo Tante Mama Alda, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya bersama adik-adik, adik Alda dan juga adik Anya. Beberapa saat lalu saya mengirimkan proposal asuransi kesehatan premium untuk Om Papa Iren, Tante Mama Iren dan juga adik Iren. Jadi sekalian aja saya buatin untuk tante beserta dengan adik-adik. Ya siapa tahu memang tante dan adik-adik pengen punya juga, dan saya pikir ini sih penting banget ya Tan ya, karena adik Alda dan adik Anya akan kuliahnya jauh, satu di Bali, satu lagi di Magelang. Rata-rata anak nasabah saya yang kuliahnya jauh dari mereka bekali dengan kartu asuransi kesehatan premium ini. Sehingga kalau terjadi resiko ya di dompet mereka sudah ada kartu, mereka tinggal pergi aja ke rumah sakit atau teman-temannya bawa mereka ke rumah sakit, semuanya langsung ditangani, diurus oleh pihak rumah sakit, dan kita nggak usah pusing lagi soal biaya. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai apa aja sih manfaat asuransi kesehatan premium itu, saya jelaskan dulu ya Tan, untuk apa sih sebenarnya orang punya yang namanya proteksi atau asuransi itu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita itu resiko itu hanya ada 3 ya. Satu, meninggal. Yang kedua adalah sakit kritis ya, contoh seperti yang kena Oma kemarin ya. Sakitnya itu misalnya kanker, sakit jantung, stroke, meningitis, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Nah, itu resiko kedua. Resiko ketiga itu biasanya seseorang mengalami sakit atau misalnya dia jatuh atau kecelakaan ya. Misalnya dia kena sakit diare atau demam berdarah, atau dia jatuh dari motor, terluka, ya kan, dia patah tulang dan sebagainya. Nah, biasanya sih pasti ada satu yang terjadi, minimum satu ya. Ya, misalnya ya apa yang paling pasti yaitu meninggal, ya kan? Nah, untuk risiko tersebut ya, orang punya dua pilihan. Risiko ini dia mau tanggung sendiri atau dia mau tanggung bersama-sama dengan orang lain. Untuk biayanya ya Tan. Kalau risiko itu dia mau tanggung sendiri semua biayanya, ya makanya mereka biasanya nggak mau Tan untuk punya namanya asuransi. Ya mereka pikir ya mereka bisa lah untuk cairkan deposito dia jual emasnya atau bahkan jual aset ya, jual rumah ataupun jual kendaraan untuk biaya-biaya pengobatan. Nah tapi kan sayang banget Tan, ini sangat-sangat mahal. Nah oleh karena itu di saat-saat sekarang ini orang rata-rata sudah menyadari ya bahwa penting banget yang namanya proteksi itu. Sebenarnya asuransi itu hanya ada 3 jenis sih Tan. Yang pertama itu untuk perlindungan biaya rumah sakit ya, untuk asuransi kesehatan premium ini. Nah, orang juga sekarang ini nggak mau pusing lagi Tan. Jadi ketika mereka sakit tinggal bawa kartu, semuanya sudah diurusin ya. Harus rawat inap sih tapinya ya. Kalau belum rawat inap itu belum diganti, kecuali kalau misalnya dia demam nih, terus dia ke rumah sakit. Nah tapi akhirnya dokter menyarankan, oh nggak bisa nih kalau nggak dirawat. Nah itu biaya-biaya sebelum dia dirawat dan sesudah dirawat inap itu semua bisa diganti. Nah yang perlindungan kedua itu adalah santunan sakit kritis. Contoh seperti yang kemarin kena ke Oma ya. Ya kemarin juga Oma cair nih santunan sakit kritisnya. Jadi ketika seseorang sakit, dia kan berobatnya pakai kartu rawat inap rumah sakit. Tapi kan ada biaya-biaya yang tidak di cover, contoh untuk gaji suster, untuk bayar pampers, kalau di rumah dirawat harus beli tabung bayar tabung oksigen, ya kan, harus misalnya terbang ke sana ke sini untuk berobat, itu kan semuanya nggak diganti dengan kartu. Nah dengan adanya uang ini bisa dipakai. Selain itu juga uang ini penting banget Tan. Misalnya nih ketika seseorang kena cancer kayak teman saya yang akhirnya sudah meninggal, dia nggak bisa kerja lagi. Nah terus dia punya pendapatan dari mana? Dia kan harus tetap hidup, dia harus tetap makan, dia harus tetap beli obat. Nah kalau dia punya yang namanya perlindungan sakit kritis ini, uangnya ada tersedia, jadi dia pakai untuk biaya hidup dia. Yang terakhir itu adalah kalau seseorang meninggal. Kenapa sih penting banget? Terutama sih kita ya Tan ya, sebagai orang tua terhadap anak-anak kita sampai dengan mereka lulus sih sebenarnya penting banget kita punya yang namanya asuransi jiwa. Yang namanya hidup kan kita nggak tahu ya, apalagi di tengah COVID kayak begini, hari ini kita masih ada, besok kita udah nggak ada. Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau misalnya kita tidak siapkan untuk asuransi jiwa ini? Paling tidak ada dana yang sudah langsung tersedia kalau terjadi apa-apa,
Sehingga dana ini mereka bisa pakai untuk melanjutkan kuliah mereka sampai dengan lulus. Nah ini sih cerita pribadi ya, langsung cerita teman saya, Tan. Ini seorang teman ya, dia sahabat dekat saya, dia seorang wanita karir dengan gaji besar di perusahaan multinasional Amerika. Gajinya gede, asetnya banyak, lifestyle-nya juga high profile. Tiap tahun dia bisa tuh jalan-jalan ke luar negeri 2-3 kali. Tahun 2018 saya tawarkan untuk upgrade kartu kesehatannya dia dari kartu biasa menjadi kartu premium Black Card PPH. Tapi saat itu dia menolak dengan alasan masih di cover asuransi kantor dengan nilai besar. Ya demikianlah hidup ya, Tan. Risiko kita tidak dapat duga. Di bulan Januari 2019 dia bolak-balik rumah sakit dan ternyata terdiagnosa kanker kelenjar getah bening. Sayang banget tuh asuransi yang dia miliki itu limitnya kecil banget dan banyak nombok biayanya. Limit tahunannya itu hanya 150 juta dengan kamar 300 ribu. 150 juta per tahun aja kurang banget loh, Tan, kalau seseorang kena yang namanya kanker. Sehingga akhirnya dia menggunakan kartu BPJS-nya untuk pengobatan perawatan kanker. Tapi ya demikian ya, Tan, kami sendiri ngalami BPJS itu nggak mudah gitu ya. Udah ada ngantrinya, ada limitnya juga ya. Apalagi kalau kita mau upgrade dari kamar kelas 1 menjadi VIP kayak ceritanya Oma Marsi kemarin ya. Jadi misalnya total biaya itu 100 juta. Nah kalau kita pakai VIP itu 75%-nya atau 75 juta itu pasien yang bayar loh, Tan. Kayak kemarin Oma Marsi demikian gitu. Karena kita nggak mungkin di kamar kelas 1. Kenapa? Kalau kamar kelas 1 saat ini ya kan tidak mungkin dijagai gitu loh. Karena 2 orang dalam satu kamar kan. Sehingga kami perlu banget untuk kamar VIP. Nah kalau kita upgrade BPJS dari kelas 1 menjadi VIP, total biayanya itu 75% ditanggung oleh si pasien. Seperti itu, dan itu juga ada limitasi, obat-obatan juga ada limit ya. Kami sering banget tuh dulu, ini sudah habis nih jatah obatnya, harus beli sendiri gitu. Harinya pun, jumlah harinya pun terbatas ya. Mungkin di awal berapa hari, misalnya 30 hari. Ya nanti begitu masuk rumah sakit yang kedua kali nggak 30 hari lagi, tinggal 15 hari. Ya harus bolak-balik keluar masuk. Masalahnya setiap kali keluar masuk, kayak Oma juga kemarin repot banget karena harus lewat yang namanya IGD. Harus swab dulu, PCR dulu, nunggu berjam-jam. Padahal, dan tidak boleh masuk ruangan dulu ya, harus nunggu di luar gitu, kayak di rumah sakit Persahabatan. Aduh, menderita banget deh, Tan. Kalau seandainya di zaman COVID begini ya, untuk sakit-sakit yang kita perlu rawat inap dengan pakai BPJS itu benar-benar sangat merepotkan. Nah, jadi teman saya ini sebenarnya sayang banget sih ya. Dia tidak bisa mengatur dengan baik keuangannya. Padahal dia mampu loh untuk bayar premi, dan preminya juga sangat-sangat tidak mahal ya. Tapi ya itulah dia ya, untuk dia jalan-jalan segala macam dia oke. Tapi untuk dia sendiri ya, dia tidak menikah, teman saya ini dia tidak care gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya untuk kita adalah apakah saya punya jaminan lifestyle tidak turun jika resiko sakit terjadi? Jangan sampai kayak teman saya ini gitu loh, dia jalan-jalan ke luar negeri tapi ketika sakit ya dia harus di BPJS, itu pun kelasnya mungkin kelas 3 ya. Nah, apakah saya punya jaminan lifestyle yang terupgrade ya? Namanya hidup kan, apalagi saat ini banyak sekali penyakit-penyakit ya yang benar-benar tidak pernah ada sebelumnya, sehingga kita pun harus selalu upgrade nih. Apakah asuransi kesehatan kita sudah cukup terupdate ya dengan situasi dan kondisi saat ini ya. Jika saat ini ada pilihan, kita boleh mencicil asuransi kesehatan pribadi ya, yang kita bisa pakai ya. Contohnya misalnya tante beli nih untuk tante sendiri, adik Alda dan adik Anya ya. Nanti mereka bisa pakai ketika mereka kerja, mereka aja kan yang bayar lanjutkan untuk preminya, seperti itu. Nah ini Tan untuk bukti klaim prudensial ya. Bukti klaim prudensial ini ada nasabah nih Tan. Dia terdiagnosa kanker getah bening ya di usia 40 tahun. Dia 2 bulan dirawat di Singapura. 2 bulan di Singapura itu habis 4,1 miliar. Wow, luar biasa ya. Gimana tuh cuma 2 bulan 4,1 miliar? Kalau kita bayar sendiri gimana tuh? Ada juga nih nasabah ya, dia kena yang namanya bakteri. Ini padahal bakteri loh. Jadi bakteri dan virus saat ini yang luar biasa itu ada di mana-mana. Ada di udara, ada di makanan, ada di barang-barang. Nah kalau dia masuk ke dalam aliran darah kita, si bakteri ini bisa menyebabkan infeksi ya, atau sepsis ya istilahnya ya.
Ini ada nasabah nih Tan, dirawat di rumah sakit Siloam ya di Jakarta. Dia 3 bulan di ICU karena ada bakteri masuk dalam darahnya dia dan menyebabkan infeksi, sehingga di ICU 3 bulan dan biayanya 1,2 miliar. Nah, di cover nggak sama BPJS kalau selama 3 bulan itu? Saya juga nggak yakin sih Tan, seperti itu ya. Karena yang namanya BPJS itu ya kan punya sejuta umat, bukan kita doang gitu. Nah ini 4 hari dirawat di rumah sakit ya, pasang ring jantung 234 juta. Sangat-sangat tidak murah saat ini kalau seseorang mengalami namanya sakit. Ada juga operasi saraf kejepit ya, dia cuma 5 hari di rumah sakit itu 311 juta. Wow, luar biasa ya. Gimana kalau kita bayar sendiri nih? Sudah habis ya duit ya, sama dengan harga satu buah mobil. Nah, jadi jika seseorang sakit ya, dia sebenarnya ada beberapa pilihan. Bisa saja dia pakai BPJS, atau misalnya dari kantor dia disiapin ya, ada asuransi kesehatan yang dari kantor, atau dia punya juga sendiri kartu PPH Plus ya, asuransi pribadi dari Prudential. Ya, masing-masing ini ada plus minusnya. Seperti tadi yang saya bilang, BPJS ya, dia akan dibayar sesuai dengan limitnya, ada limit-limitnya ya, tidak bisa sesuka-sukanya kita, jumlah harinya dibatasi, obatnya juga dibatasi. Bahkan kalau kita upgrade kamar ya 75% malah kita yang bayar, seperti itu. Kita nggak bisa pilih dokter ya kan. Dan kalau kita mau pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain itu harus ada rekomendasi dulu ini dan itu ya. Nah kalau kita punya yang namanya kartu PPH Plus, ini kita udah nggak pusing lagi Tan. Pokoknya Prudential akan bayar semua tagihan itu sesuai dengan ada yang ditagihan di dalam tagihan ya. Terus kita nggak usah ngantri-ngantri kayak BPJS itu kita ngantri dulu ya. Nah ini nggak usah antri sejak subuh ya, kita tinggal bawa kartu aja. Jadi di dompetnya adik Anya ataupun adik Alda sudah ada nih kartu. Terus juga jaminan ketersediaan kamar ya kan, kayak sekarang ini COVID lagi banyak banget. Nah kalau kita punya Black Card ini ada jaminan ya ketersediaan kamar. Terus klaimnya juga gede-gede banget Tan, bisa kalau kartu yang mau saya tawarkan ke tante ini aja bisa sampai dengan 15 miliar. Apalagi kalau kita ambil yang kartunya bisa dipakai sampai ke Amerika, itu budgetnya 65 miliar. Rawat inapnya juga 365 hari per tahun atau 366. Jadi tidak kayak BPJS harus keluar dulu, masuk lagi dari IGD seperti itu. Iya kalau sakitnya yang ringan, kalau sakitnya berat gimana? Begitu keluar dari rumah sakit, begitu cabut selang oksigen, waduh udah lewat tuh orang ya. Nah ini juga bisa cover seluruh Indonesia, terserah sih mau pilih yang mana. Mau seluruh Indonesia, seluruh Asia atau seluruh dunia. Dokter juga kita boleh pilih dokter mana yang kita mau ya. Jaminan obat-obatan paten bukan obat-obatan generik ya. Saya ini banget yang waktu kemarin itu Oma itu benar-benar Tan yang namanya juga BPJS ya, terapinya kita nggak bisa milih ya kan. Tapi kalau kita pakai yang namanya kartu PPH Plus ini ya, ada terapi-terapi yang tidak di cover di BPJS itu kita dapat loh. Jadi contoh ada terapi untuk kanker namanya imunoterapi atau target terapi. Nah itu satu kali terapi itu bisa jumlah sebesar 40 juta. Nah satu cycle itu 25 kali Tan. Jadi untuk terapi aja bisa habis 1 miliar. Ya nggak mungkin lah ini di cover sama BPJS. Tapi ini sangat-sangat menolong penderita kanker. Ya, dan juga dia bisa cover sampai umur yang kita inginkan. Nah, jadi jika saat sehat ya, kadang-kadang sudah terbalik-terbalik gitu loh. Jika saat sehat ya kita pengen layanan terbaik gitu loh. Sesuai dengan lifestyle hotel bintang 3, bintang 4 atau bintang 5. Tapi ketika sakit kayak teman saya itu ya boro-boro dia dapat kamar yang terbaik, bahkan dia ambil yang paling minim gitu karena benar-benar uangnya dia udah habis seperti itu Tan. Nah, jadi kenapa tidak kita siapkan aja mumpung saat ini kita masih sehat dan masih bisa diterima. Nah ini adalah tarif ya Tan untuk harga kamar di Jakarta ya Surabaya ya, contohnya aja kalau kelas VIP di Jakarta itu sekitar 2 juta, kalau Surabaya ya hampir sama ya Tan 1,6, tapi di Surabaya juga masih ada sih yang 800 ribu. Nah kita juga nggak tahu nih di Bali, saya rasa sih di Bali sama Surabaya mungkin nggak terlalu jauh beda ya, seperti itu. Yang mahal banget itu adalah ICU ya, apalagi saat ini seperti masa COVID seperti ini ya, ICU dengan ventilator aja Tan itu sehari 15,5 juta, luar biasa. Gimana kalau nasabah pasien dirawat lebih daripada 10 hari, 30 hari dan seterusnya. Banyak nggak kejadian kayak gini? Banyak banget Tan. Klaim di Prudential yang masuk tagihan COVID itu sampai dengan di atas 1 miliar.
Nah, kita juga punya pilihan nih. Kalau tante mau ambil ya yang untuk seluruh Asia, boleh bisa pakai sampai ke Singapura. Atau tante mau pakai yang seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Nah, saya pakai yang kartu ini tan. Yang jadi kartu saya ini bisa pakai seluruh Indonesia, saya bisa pakai di Korea, saya bisa pakai di Malaysia, Kuala Lumpur, Thailand. Pokoknya di seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Saya pakainya kartu ini tan. Nah, Rimi juga pakai kartu ini. Nah, untuk penggunaan kartu BPJS ya, ini contohnya aja Tan, seperti tadi yang saya udah bilang ya, untuk Oma sendiri aja itu banyak sekali kami nombok Tan, dengan dia sakit kemarin, padahal dia udah pakai BPJS ya, tetap aja kami nombok banyak nih. Ini 8 bulan nih 195 juta. Nah, total sampai dengan dia meninggal itu hampir 250 juta Tan. Untuk biaya-biaya yang kami harus keluar dari kocek sendiri gitu loh. Karena kita harus beli misalnya Pampers ya kan, dan lain-lain, itu semuanya Tan ada di dalam sini. Nah, ini Prudential dia siapkan dana ya untuk kita ya, untuk saya dan juga anak-anak, misalnya saya, Papa Dilon dan juga Dilon, itu 15 miliar per tahun ya. Nah, jadi setiap tahun itu ada dana tersedia Tan, sekitar 15 miliar. Ya lebih dari cukup sih sebenarnya ya. Intinya adalah kita sebenarnya nggak usah khawatir lagi dengan kita punya kartu ini ya. Kalau ada apa-apa kita nggak usah khawatir, aduh nanti kalau saat sakit saya nggak punya uang dan lain sebagainya. Kita nggak usah pusing lagi Tan, seperti itu. Nah, ini manfaatnya ya Tante ya, untuk manfaat-manfaatnya nanti saya mau jelaskan lebih detail ke Tante kalau Tante memang mau untuk ambil untuk asuransi kesehatan premium ini. Intinya adalah tinggal bawa kartu aja, dia akan cover dengan sesuai dengan tagihan. Kartunya itu tergantung dari wilayah. Misalnya mau bronze ya, yang saya buatin Tante nanti ini adalah bronze B, ya berarti kartunya itu bisa dipakai di seluruh rumah sakit di Indonesia ya. Bisa nggak dipakai di Malaysia ya, di Kuala Lumpur bisa aja, tapi sistemnya nantinya reimbursement dan hanya diganti 30%. Jadi kalau memang ada keinginan untuk siapa tahu nanti berobat ke Malaysia, ya kita ambil yang silver B seperti yang saya punya saat ini ya. Jadi semuanya itu sudah diganti dengan tagihan, sesuai dengan tagihan. Kemudian juga yang mahal itu biasanya itu adalah biaya rawat jalan kanker ya, terapi-terapinya seperti yang saya jelaskan tadi. Terus kalau misalnya seseorang tuh dirawat inap tuh, misalnya karena dia demam berdarah ya. Nah, tapi kan sebelum-sebelumnya itu dia ke dokter dulu, dia periksa lab lah dan segala macam. Nah, itu semuanya bisa kita reimburse Tan. Atau setelah dia keluar dari rumah sakit, dia mesti tes lab lagi ya kan, atau misalnya dia jatuh, dia harus buka jahitan dan sebagainya. Itu juga semuanya bisa Tan, nanti kita bisa reimburse ya. Nah, kemudian juga ada biaya ambulans, kemudian juga ada biaya fisioterapi kalau misalnya seseorang perlu untuk biaya fisioterapi ya kan. Nah, kemudian juga kalau misalnya dia dirawat inap itu dia didampingi ya kan, dia didampingi misalnya oleh anak-anak, oleh pasangan. Nah, ini juga ada nih Prudential kasih ya, untuk apa ya, bisalah untuk dipakai beli makan atau yang lain-lain untuk si pendamping itu. Nah, ini manfaat-manfaat atau benefit dari kartu PPH Black Card ini Tan. Jadi yang tadi saya sebutkan ya, kita nggak usah pusing, di cover setahun full 365 atau 366 hari. Kemudian juga daerahnya kita tinggal pilih ya, mau daerahnya seperti apa, seluruh Indonesia kah, seluruh Asia atau seluruh dunia. Dokter juga kita bisa milih ya, kunjungan dokter semuanya dibayarin ya, dokter umum, dokter spesialis ya kan. Kemudian juga batas manfaatnya gede banget ya, sampai dengan 15 miliar per tahun. Dan setiap tahun itu ada refill limit baru itu 3 miliar. Yang paling luar biasa kalau Prudential itu adalah perawatan kankernya ya kan. Jadi kemonya itu bukan kemo-kemo biasa, tapi kemo-kemo yang terkini gitu loh. Kemudian juga misalnya kita harus operasi ya. Operasi juga ada nggak operasi yang nggak harus nginap? Ada, misalnya contoh katarak ya, dengan terapi-terapi terbaru ya, misalnya laser untuk katarak, sebelum dan sesudah operasi juga semuanya itu bisa dibayarin atau kita reimburse ke Prudential, seperti itu Tan. Kalau misalnya nih seseorang dia dapat dari jatah ya dari kantor dia nggak mau pakai kartunya, boleh nggak? Boleh ya, nanti Prudential akan ganti berupa santunan ya Tan. 1 hari itu diganti 1 juta. Jadi kalau misalnya dirawat 5 hari ya diganti Prudential
5 juta ya kalau kita nggak pakai kartunya. Tapi menurut saya kalau seseorang sakit ya udah pakai aja semua kartunya, jadi kita udah nggak usah pusing lagi. Ini tadi ya Tan ya, manfaat-manfaatnya ya, budget klaimnya gede ya kan, mendapat santunan cash jika rawat inapnya diganti pakai yang lain, kartu lain ya kan, atau pakai BPJS ya. Terus kemudian jatah kamarnya itu adalah one bed in one room plus kamar mandi dalam ya. Biasanya sih kamarnya itu adalah VIP ya, one bed in one room plus kamar mandi dalam ya Tan ya.